Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sobat bara yang ngulik. Jumpa lagi dengan channel N2S ngulik dan ngopek santai. Di episode sebelumnya saya pernah membahas review unboxing boardmin ini ya, dari Zipper. Dan saya coba sekarang, kali ini saya coba untuk rubah yang tadinya dia power pakai kabel ya. Saya coba kita ganti baterai charger ya. Kita coba oprek, cus. Pertama kita coba bongkar dulu ya. Kita pisahkan dulu part-partnya. Mana yang bisa kita gunakan. Oke, di sini saya berencana untuk pakai baterai ini ya 16, kodenya 16340 ya. Kebetulan saya punya yang ini yang kecil, ini bekas center, saya modif center, ini beli di toko offline ya, 25.000. Kalau di online mungkin lebih murah ya sobat ya. Dan saya juga butuh modul charger, nah kebetulan saya punya yang ini ya. Nah, kita lepas dulu semuanya, saklar dan USB nya, lubang portnya ya, dan dia mau. Oke. Nah, sekarang kita coba masukin baterai 16340 ya, yang tadi kita sampaikan. Nah, kita coba ganti ini port USB ini dengan ini, apakah kita mampu masuk. Kalau dari sisi ini dia pasti ganjel ya karena ada saklar. Kalaupun di sini dia tetap terhalang lubang skrup ya. Ya, kalaupun posisinya dia masuk, dia terhalang lubang skrup. Jadi kita mesti modif mesin ini, kita potong sampai masuk di area sini. Dan mungkin saya akan lepas ini, tidak pakai ini karena supaya masuk. Nah, pojok-pojok kita potong. Dan ini lampu LED ini untuk power, untuk pengisian, dan yang kiri biru untuk penuh. Kita cabut yang merah untuk sebagai indikator. Sobat Baraya. Oke, kita lepas dulu. Di sini saya nggak punya hot air gun ya, jadi sobat Baraya bisa pakai solder, batangnya solder nih cukup itu tempelkan ini di atas. Di hati kita perlu perhatikan dulu ini, kalau tidak ada komponen aman ya. Iya, kita tunggu sampai terlihat bergerak. Kita coba goyang-goyang dikit kalau belum. Pas dulu. Untuk suhu solder disetel di tinggi ya. Nah, lepas dia. Ya. Dilanjut dengan kita butuh lampu merah ini ya, sobat Baraya. Untuk kita nanti buatkan di lubang sini supaya kelihatan ya. Oke, kita lanjut lepas. Ya. Di sini dia lampu LED-nya ada tanda ya, garis hijau ya. Garis hijau itu untuk min-nya. Sedangkan yang ini plus. Jangan lupa sobat Baraya. Ini nyambung dengan biru ya, yang ini negatif. Nah, coba sebentar. Kok bisa autofocus ya? Ya pokoknya di sini dia ada lampu LED 2. Positifnya mereka gabung dan negatifnya bisa. Positifnya itu di tengah. Coba saya tes dulu. Nah, kelihatannya sobat Baraya. Jadi yang ini saya maksud tadi, ini plus, ini min. Ini lampu yang merah tadi. Ya, lanjut. Kita coba paskan dulu apakah sudah pas. Dan ternyata dia masih nyangkut ya, masih nyangkut sedikit di bagian input. Kaki input ini masih nyangkut ya. Nah, lumayan banyak ya sobat ya. Kita coba potong. Ya, coba masukkan lagi. Ya, lumayan masuk ya, Baraya. Kita balik lagi. Sobat Baraya nanti bisa kalau misalkan tidak ada untuk tempat nyolder ya, ini bisa di sini masih kena ya, ataupun di jalur yang ini sama ini plus plus di bekas pot tadi yang kita cabut ya. Ya. Oke. Kita tes. Ya. Udah bisa masuk ya sobat Baraya, segini udah cukup sih, mungkin ini bisa dikurangin lagi nih, bisa dipotong sedikit supaya masuk.
Ya, masuk ya teman-teman ya. Bisa masuk ya. Oke. Nah, untuk lampu LED merah tadi kita coba untuk kasih kabel liput ya. Pakai kabel elemen ini. Bisa beli di toko-toko HP, spare part HP elektronik ada. Kita tes apakah nyala. Ya, nyala ya, sobat. Sobat beraya. Kecil pisan gitu ya. Kita butuh bantuan supaya nanti solder tidak kemana-mana. Kita coba pakai ini. Double tip ya, atau media. Karena penjepit yang biasa untuk HP itu terlalu besar ya, sobat beraya. Kalau saya pasti pakai ini. Cukup tempel ke dimana saja. Nah, ini kita balik. Sekarang kita ambil kabel emailnya. Jangan lupa untuk kalau diklik susah ya, kecil ya. Triknya bisa pakai timah, digesek-gesek sedikit. Ya, dapat ya, sampai terlihat ada timah. Kelihatan ya kecil ya kameranya ya. Langsung kita solder ke kaki satunya. Setelah dirasa nempel ya, kita coba tarik. Iya, nempel ya dia ya. Kita potong sekiranya dari lubang sini ke sini. Ya. Lanjut ke yang dua, kaki satunya. Ya. Yang satunya langsung kita solderkan. Ya. Sudah ada kakinya ya. Untuk nanti kita sambung dengan mesin ini ya. Oke. Kita lanjut pengeboran untuk lampu indikator ya. Indikator lampu LED ini ya, kita pasangkan di belakang bodi ya. Udah dilubangin ya, sobat. Ya, untuk ukuran lubang paling sekitar 3 mili ya kayaknya ya. Pokoknya sesuaikan dengan lampu LED tadi supaya dia agak masuk sedikit. Nah ini. Nah, lanjut kita coba lepas karena ini pasti nggak akan dipakai karena dia panjang dia. Sedangkan baterai pun di sini dia nggak akan masuk. Ya, pasti ganjel. Otomatis kita lepas saklar bawaan. Ya, berhubung saklar saya punyanya yang ini. Kita coba dulu ukur dimensinya sama nggak. Ya, ini 84 ya, 8284. Ini jauh ya sobat ya. Nah, untuk casingnya 95, ini 104. Berarti kita buang pinggiran ini, samakan dengan diameter ini. Nah, tipis sekali ya sobat bahaya. Dan untuk dalamnya ini kita nanti coak ini ya, coak lubang ini kita coak nanti supaya masuk. Oke, sekarang kita coba coak ini. Ya, sobat bahaya, sudah saya coba untuk potong pinggiran ini dan ini supaya lebarnya sama ya. Dan ini pun sudah saya coak ya, lubang saklar yang lama sudah saya coak. Berhubung saya punyanya saklar ini ya, untuk saran saya mungkin bahaya bisa pakai saklar geser, dia lebih tipis, yang bekas adaptor zaman dulu itu mungkin bisa lebih tipis tanpa coak-coak ya, tanpa merubah. Nah, saklar yang seperti ini ya, tapi yang ada ukurannya yang agak besar. Sobat baraya simpan sini, bisa geser, dia paling segini dia. Nggak akan terlalu kena dengan si baterai, karena kita lihat ini sudah pakai baterai kecil saja dia masih makan tempat ya, nggak ada space sama sekali. Dan ini pun kemungkinan dicoak di bagian sini kita buang karena ganjel dia sedikit ya sobat baraya. Kita coba dulu buang yang ini.
Nah, mungkin kita buang bekas kaki yang lama sekitar segini ya batasnya. Kita coba dulu buang. Ya, sudah terlepas, sudah terpotong ya. Kita coba paskan dulu ya. Ya, sudah bisa masuk ya sobat raya, dan tidak terjepit, aman. Jadi sobat bisa potong pas bagian, kalau untuk 3 kaki ya dia ada bekas lubang. Nah, potong pas bagian itu, sobat potong pas banget, itu nggak akan ganjel ya. Dan nanti kita pikirkan buat nutup ini ya, lubang ini kita tutup supaya tidak terlihat bolong ya. Oke, kita cari dulu, mungkin saya pakai bahan bekas. Nah, kebetulan saya ada punyanya bekas ini ya, box ini kita pakai buat bikin tutup ini ya sobat raya. Nah ya, kurang lebih seperti ini ya raya. Setelah ditutup ya jadi nggak kelihatan ya, lumayan lah. Nanti kita lem bakar supaya nggak gerak ya, supaya kalau kita mau kembali lagi ke awal kita bisa tanpa merusak ya. Saya pakai lem ini aja, nggak permanen. Coba. Oke. Sambil kita tunggu kering dingin dia, kita coba yang lain dulu ya. Ini yang saya coba tadi masuk ya sobat raya ya. Nah, ini di modul kita nanti pakai outputnya dinamo, pakai output baterai aja ya sobat. Jangan pakai output dari keluaran ini ya, karena ini kemungkinan ampernya kecil. Saya lupa ya, nggak baca daya yang bisa modul ini pakai. Kayaknya ini kecil, ini 1 ampere kayaknya. Jadi dia kalau dipakai untuk start running dinamo ini dia langsung mati, putus. Saya udah coba ini putus ini, dan 2 yang putus ternyata. Akhirnya saya ngambil langsung sumber dari baterai. Jadi modul ini fungsinya untuk ngecas baterainya aja tanpa nyuplai si dinamo ini ya. Gitu ya, kita sekarang coba rakit. Nah, untuk yang ini kita tes dulu yang mana plus, yang mana min. Nanti kita tes. Saya sengaja nggak ngerusak ini ya sobat raya, supaya kalau nanti dikembalikan ke fungsi semula itu aman ya, kan rusak kedudukan yang lama ya. Nanti kita lem sedikit supaya nggak bergerak. Nanti kita isi lagi dengan lem bakar ya supaya nggak bergerak, dan ini pun ditutup dengan lem bakar. Lalu nanti diratain sama pakai cutter ya sobat. Nanti kita rapikan lagi, ratain, karena itu untuk dudukan ini ya. Nanti supaya dia masuk di sini itu harus bersih dari itu ya. Nah, bisa kita tempelkan ini supaya rata. Nanti kita bersihkan lagi. Dan ini kapal groundnya kan tebal ya sobat. Saya coba ganti dengan yang lebih kecil, AWG ya, kapal AWG, supaya dia lebih kecil dimensinya, nggak kaku ya. Nah, di sini ya. Untuk saklarnya apakah nyangkut dengan modul atau tidak, kita tes dulu apakah aman. Sepertinya agak nyangkut ya. Kita potong dulu ini, potong secukupnya aja, kira-kira setengahnya boleh ya. Supaya ini dipotong kakinya supaya dia tidak kena dengan modul. Tidak lupa kita kasih double tip bawahnya supaya dia nggak lari-lari ya. Nah, ya,
Untuk solder baterai yang kelamaan ya, sobat baraya, ditakutkan kering baterainya. Saya udah pernah nyobain 2 baterai sekorban. Jadi kalau kita kelamaan di sini, dia kering, dalamnya kering, dia nggak akan fungsi mati ya. Bisa diceknya dengan digoyang-goyang, dia kocak dia bunyi. Kita tutup pakai solasi, bisa pakai apapun yang sobat baraya ada. Usahakan ini tertutup karena dia mepet ya, mepet sama yang modul tadi ya. Nah, ini supaya ditakutkan ini itu menyentuh plus dari modul ya. Nah itu sobat baraya. Nah kita siapkan untuk kabel minnya agak panjang ya sobat. Siapkan ini, nih, nah kecil. Nah ini pun AWG yang asli dan KW ya sobat. Saya beli kemarin, terlihat bedanya, dia yang ori dia kecil ya, kecil tapi serabut tebal. Nah ini dia AWG KW kayaknya. Isolator dia lebih besar ya. Ya terlihat ya. Kita pakai yang nggak terlalu panjang untuk satu ke input dan satu ke saklar sobat. Sini ya. Nah ini kan. Ini sini ya, contohnya dulu. Coba sini, ini supaya. Ya, ini sini ya. Ya. Kita utuhkan. Dia pakai ini biar ada ya. Setelah disambung seperti ini ya. Jadi baraya, sobat barayanya ya dicas masuk ke modul-modul ngecas ke baterai. Tadi saklar jangka dinamo. Iya, mina ini positif nak. Ambil di baterai oge. Jadi untung yang sampai ini teh pakai output dari modul. Ya, sobat baraya, ulang tes dulu. Ya. Nyala ya, sobat. Ngecasnya. Ya. Oke. Nah, sekarang baru kita tutup masuk ke arah. Nah, bilang masuk ya, tenang ya. Ya. Tutup. Ya, udah. Ya udah. Mau tutup ya. Ya, yang baik. Ya. Nah, sobat ya, kita masukkan ke basket. Ya. Ya, ya, bebas. Kira sudah aman, perkabelan kita pisah-pisahkan lagi, baru kita tutup. Nah,
saya kecilnya udah di sana. Ya. Nah, itu. Kalau ada kabel lebih kecil, lebih tipis, lebih bagus. Areanya nggak terlalu mepet. Jadi bisa benar-benar rapat ya. Oke. Nah, rapi jadinya. Jadi tidak cuak banyak-banyak. Ya, setelah terpasang kurang lebih seperti ini ya. Bagi beraya ya. Tidak terlihat. Oh iya, ini belum ditutup ini ya, belum ditutup lem supaya tidak gampang lepas ya. Nah, nanti kita rapikan lagi. Oh, nah, tes. Oke, kita tes. Oke teman-teman ya, bagi beraya ya emang nggak lihat, jadi lumayan lah ya, jadi nggak usah bawa-bawa kabel, nggak usah ribet. Kita tes untuk amplas, coba tes dulu sedikit ya, bagi beraya sedikit ya, walaupun dia untuk tegangan pasti beda ya dengan langsung. Untuk langsung dia keluar 5 volt, sedangkan menggunakan baterai dia terukur 4 volt sama sekian ya, barusan saya lihat. Tapi cukup lumayan untuk pengerjaan di kecil, proyek-proyek kecil cukup lumayan, mau dia dengan baterai ataupun dengan USB. Mungkin untuk yang tipe khusus baterai yang dari sananya sudah, mungkin powernya lebih besar ya, karena dia ada peningkat arus juga. Kalau ini dia ngandelin baterainya bagi ya hampura balelol ya, bahasanya balelol. Nah, kalau sekiranya ini udah agak kering, boleh kita cutter, kita ratain ya, sampai rata. Sampai bersih ya teman-teman lihat. Kita coba pakai, kita cas pakai PSU yang saya bikin. Kita set di 5 volt ya. Terukur ini untuk arus pengisian 0,44 dan turun terus, menandakan itu ngisi ya. Untuk pengisian masuk, semakin penuh dia semakin ampere mengecil. Jadi untuk oprek kali ini sukses ya, Baraya berhasil. Tinggal kita coba berapa lama pemakaian menggunakan modifier baterai ini ya. Mungkin untuk kali ini mungkin cukupkan segitu ya Baraya. Terima kasih dan hatur nuhun sudah tetap menonton channel saya dan mendukung channel saya supaya berkembang. Hatur nuhun. Baraya N2S ngulik dan ngoprek santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.